Bapak Ibu saudara-saudari, kiranya Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus senantiasa menyertai dan melindungi kita semua. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21, tetapi saya hanya membaca ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu." Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menurut Bapak Ibu, apakah berkat itu? Seperti apakah tanda kesetiaan dan kepedulian Allah menurut pengertian Bapak Ibu? Seperti apakah gambaran hidup yang baik dalam benak Bapak Ibu? Jika Bapak Ibu saudara-saudari berkata, "Seandainya aku punya ini atau itu, baru aku merasa puas." Dan kira-kira apakah yang menjadi ini atau itu menurut Bapak Ibu? Saat Bapak Ibu merasa iri pada kehidupan orang lain, hal apakah yang Bapak Ibu cemburui? Dalam hal apa yang biasanya menyebabkan Bapak Ibu mempertanyakan kebaikan dan kasih Allah? Apakah yang mencobai Bapak Ibu untuk merasa kecewa pada kehidupan ini? Coba jujurlah, apakah yang kita mau dari Allah? Atau pertanyaan yang lebih provokatif lagi, kita inginkan Yesus sebagai Mesias yang seperti apa? Kita ingin Yesus sebagai penyelamat yang seperti apa? Bapak Ibu saudara-saudari, saya pikir banyak dari kita tidak berada dalam agenda Tuhan Yesus. Impian dan harapan kita tidak sama dengan janji dan karyanya bagi kita dengan anugerah yang membebaskan kita. Mungkin banyak orang bergumul dengan kekecewaan terhadap Tuhan, karena dalam kehidupan sehari-hari kita kurang menjunjung apa yang Tuhan pandang sebagai sesuatu yang berharga. Mungkinkah karena banyak dari kita tidak menghargai yang sudah Allah berikan kepada kita dengan menahan kekuatan alam yang berbahaya bagi kita dan mengendalikan setiap peristiwa sejarah umat manusia? Bisa jadi, banyak orang hanya menginginkan Yesus sebagai obat penenang yang akan membuat kita merasa lebih baik dan menjadikan hidup lebih mudah. Apabila dia melakukan itu, kita akan bersyukur dan menyebutnya Allah yang setia. Mungkin banyak orang lebih menginginkan kendali, kontrol, daripada penebusan Kristus. Kita mau memegang kendali atau kontrol atas orang-orang dan berbagai situasi kehidupan, dan itu akan baik bagi kita. Mungkin banyak orang lebih mendambakan kesuksesan daripada penebusan Kristus. Kita mau melakukan nyaris segalanya untuk sukses, sembari mengabaikan hal-hal yang menurut Allah bernilai kekal. Mungkin Bapak Ibu saudara-saudari, banyak orang lebih merindukan kenyamanan dan kesenangan daripada penebusan Kristus. Jika hidup kita lebih mudah dan serba pasti, kita akan merasa puas. Mungkin banyak orang lebih mengendaki hal-hal material daripada penebusan Kristus. Kita cenderung menilai kehidupan berdasarkan banyaknya timbunan harta milik yang kita peroleh. Semua itu Bapak Ibu saudara-saudari sebenarnya tidak jahat. Menginginkan hal tersebut tidaklah salah. Pertanyaannya Bapak Ibu, keinginan seperti apa yang menguasai hati kita? Ini penting karena keinginan yang menguasai hati kita menentukan cara kita menilai kehidupan, mengambil keputusan kecil maupun besar, dan yang terpenting, cara pandang kita terhadap kebaikan dan kesetiaan Allah. Mesias kita selalu setia. Mungkin pergumulan iman kita terjadi karena kita tidak menghargai apa yang Ia kerjakan dalam hati dan hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudari, Dia jauh melebihi obat penenang. Dia adalah Raja dan Juru Selamat yang berdaulat. Pertanyaannya untuk kita renungkan, Yesus yang seperti apakah yang Bapak Ibu saudara-saudari inginkan? Apakah Yesus sebagai obat penenang yang akan membuat kita merasa lebih baik? Dia adalah Raja dan Juru Selamat kita yang berdaulat. Amin.